Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar tentang apa? Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Yaitu tentang ekosistem. Nah, dalam sebuah ekosistem tidak lepas dari yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Oke. Yang pertama adalah dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu menguraikan pokok pikiran dari setiap paragraf bacaan non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat pokok pikiran dalam bentuk peta pikiran dari bacaan non-fiksi dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dengan percaya diri. Apa sih menurut kalian rantai makanan? Yang mana yang dinamakan rantai makanan? Nah, yang kiri atau yang kanan? Kiri. Nah, yang banyak atau yang sedikit? Yang ini atau ini? Sedikit. Iya, sedikit. rantai makanan yang ini ya. Menurut kalian, apa sih itu rantai makanan? Adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ya, terima kasih Alek. Tepuk tangan buat Alek. Nah, kalau yang sebelahnya, jaring-jaring makanan nih banyak sekali cabang-cabangnya. Ada rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, terus ulatnya juga dimakan oleh kodok. Nah, ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan? Adalah sekumpulan rantai makanan satu dan yang lain yang membentuk jaring makanan. Iya. Nah, rantai makanan ini contohnya misalnya adalah rumput. Rumput ini dimakan oleh Tikus. Dimakan oleh tikus. Terus tikusnya dimakan oleh ular. Ularnya dimakan oleh Elang. Dan elangnya mati Kena oleh pengurai atau jamur. Jamurnya ini sebagai makanan dari rumput. Iya, dimakan oleh rumput. Nah, kalau jaring-jaring makanan dia lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Nah, contohnya, coba siapa yang mau sebutkan contohnya? Apa misalnya rumput selain dimakan oleh ulat, rumputnya dimakan oleh apa? Belalang. Dimakan oleh belalang. Belalangnya dimakan oleh tikus. Belalangnya dimakan oleh Kodok. mana ininya? Mana? Dia dimakan oleh kodok. Kodoknya dimakan ular. Nah, ularnya dimakan oleh elang. Ini lebih kompleks ya, banyak cabang-cabangnya. Nah, sudah bisa membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Sudah bisa? Hewannya sedikit, hewannya banyak. Pengertian dari jaring-jaring makanan. Ada adalah sekumpulan rantai makanan bentuk jaring-jaring satu dengan lain membentuk jaring-jaring makanan. Rantai makanan tadi adalah
Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup Nah, sedangkan jaring-jaring makanan adalah Kesimpulan kesimpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan lain, jaring-jaring makanan. Nah, rumput ini disebut dengan produsen atau tumbuhan. Ya. Nah, rumput memperoleh makanan dari Matahari, Nah, sedangkan rumput nanti dimakan oleh belalang, belalang ini disebut konsumen satu. Jadi, kalau rumput yang dimakan disebut produsen, yang memakannya disebut konsumen. Ya. Nah, belalangnya dimakan oleh iya, katak. Nah, katak ini termasuk konsumen dua. Nah, lanjut. Kataknya dimakan oleh Ular, Ular ini disebut konsumen tiga. Ular lagi dimakan oleh elang. Kok elangnya disebut konsumen 4. Lanjut. Elangnya mati diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini disebut pengurai. Nah, jamur ini menjadi pupuk untuk rumput. Sekarang kita ke ayo membaca. Nah, coba dibaca dulu. Rantai makanan dan jaring makanan, kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Sehingga mendapat energi dari matahari, mendapatkan energi dari lingkungan atau hewan lainnya, makan tumbuhan berhijau daun, mampu membuat makanan sendiri, dapat membuat makanan sendiri. daun mampu Banyak jenis makanan yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan Makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. hewan Konsumen ini sebagai dimakan sumber herbivor. energi. Maka karnivora ada juga Konsumen memakan banyak tumbuhan maupun hewan. dan juga konsumen memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Yang sebagai produsennya yang mana nih? Yang membuat makanan. Produsennya yang mana? Tanaman jagung. Konsumen satu. Ini lalang. Belalang. Tugas pada LKPD ya. Tugas yang pertama adalah kalian mencari pokok pikiran. Pokok pikirannya yang ada pada bacaan yang telah dibaca tadi. Tugas kalian adalah membuat peta pikiran pada LKPD yang telah Ibu kirim, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan bacaan pada bahan ajar atau handout halaman 3 dan 4. Temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf pada LKPD IPA. Nah, kalian cari hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem. Gambarlah hewan atau tumbuhan dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan. Susunlah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Berikanlah keterangan yang menarik tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, kita buat kesimpulan dulu. Kita tadi belajar tentang Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. iya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kerjakan evaluasi pada Google Form yang linknya Ibu kirim di WA Group ya. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Oh, terima Alhamdulillah. kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.